Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup melemah di 0,43% di level 8.274,081. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7610 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Halim Mintareja selaku IHAB Manager YP Surabaya Timur. Kita akan langsung sapa saja Pak Halim. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, baik. ISG-nya kurang baik tadi ya. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal Pak Halim, hari ini harga saham gabungan sempat mengalami penguatan signifikan Pak. Secara intraday sempat mencoba mendekati ke level 8.400-an, namun berbalik arah melemah dan saat ini diperdagangkan di level 8.200-an. Bagaimana analisis Anda secara teknikal pembalikan arah yang terjadi secara intraday? Ya, sebenarnya baik-baik saja ISG ini ya. Hari ini kan sudah rally cukup jauh ya, dari sejak crash tempo hari di 7.500 sudah rebound cukup lumayan, dan hari ini kena salah satu targetnya di EMA 20. Biasanya kalau habis crash besar kita kena EMA 20 itu marketnya cenderung konsolidasi. Jadi begitu kena target, hari ini orang-orang mulai arrange ulang portofolionya. Yang sudah profit lumayan, mereka profit taking gitu. Makanya ada sedikit pullback hari ini. Baik, gitu. Dari sisi level targetnya berapa Pak yang Bapak maksudkan? Sudah mencapai target? Sudah mencapai target hari ini di moving average 20 di sekitar 8.370 ya. Nah, ini kan sekarang mulai masuk masa-masa konsol ya. Diharapkan konsolidasi bisa tetap di atas 8.000 dengan resisten berikutnya di sekitar 8.550. Ya, intraday hari ini tadi sempat ke 8.376,199. Aktivitas perdagangan ini di pekan ini cukup pendek, Pak Halim, mengingat libur panjang Imlek kemarin, kemudian tinggal menyisakan waktu perdagangan Jumat besok. Arahnya akan kemana, Pak? Apakah tekanan masih terus berlanjut atau dari posisi teknikal akan ada sinyal pembalikan arah? Di tengah investor juga menantikan beberapa rilis data penting ekonomi Amerika Serikat. Ya, sepertinya ke depan ISG akan cenderung konsolidasi ya, terutama sektor-sektor perbankan ya, kan sudah rally cukup lumayan. Nah, ini agak tertekan karena rupiahnya juga jelek, jadi kemungkinan akan arahnya lebih ke arah selektif. Sektor-sektor perbankan dan konsumer mungkin akan sedikit tertekan, tapi sebagai gantinya sektor-sektor seperti metal dan energi, gold, metal, energi, minyak akan cenderung menggantikan koreksi yang terjadi karena sektor perbankan. Baik, hal ini jadi ada rotasi sektoral. Ya, hal ini cukup tergambar ya Pak ya. Hari ini sektor keuangan juga ikut menjadi pemberat, di mana BMRI juga hari ini mengalami koreksi cukup dalam setelah mengalami kenaikan paling tinggi di perdagangan hari sebelumnya. Kita akan coba ulas satu persatu Pak. Kita ke BMRI terlebih dahulu. Dari perbankan big cap, BMRI hari ini mengalami pelemahan di 3,32%, tapi masih bertahan di atas level 5.100. Pak Halim, analisis dan rekomendasinya untuk BMRI. Ini kan cuma pullback aja sih, BMRI overall masih oke. Kemarin kan breakout-nya, ini arahnya pullback dengan support terkuatnya di 4950. 4950 seandainya jebol ada moving average 200 di 4.800. Tapi sepertinya BMRI akan tetap kuat di harga 4950 ya. Apalagi sebentar lagi ada musim dividen, RUPS dividennya cukup besar sekitar 350-an. Nah, itu kalau saya rasa akan cukup menopang pergerakan BMRI. Rekomendasinya Pak Halim di tengah pelemahan 3,32% hari ini dan masih bertahan di 5.100. Saya kalau mau buy on weakness tunggu di kisaran 4950 sampai 5.000. Jadi harganya cukup terdiskon kalau di sana. Kalau di sini ditunggu dulu aja deh. 4.950 dan 5.000 berapa tadi Pak? Antara 4.950 dan 5.000. Jadi bisa jebol 5.000 tapi nggak bisa jauh, ada support kuat di 4.950. Jadi di bawah 5.000 itu boleh koleksi ulang. Baik,
Penutupan hari ini, jelang penutupan 5.100 melemah di 3,32%. Tunggu buy out weakness di level 5.000 atau di 4.950. Dengan target price terdekat di berapa Pak untuk BMRI? Target terdekat itu bertahap ya, ada yang 5.300, 5.600, tertingginya di 6.000. Jadi bertahap, jadi kalau naik itu ada banyak resisten antara 53, 54, 55, lalu 6.000. Nah, terdekatnya di 5.300. Baik, dari BMRI kita bergeser ke perbankan big cap lainnya Pak, ada BBCA. Hari ini melanjutkan koreksi dalam setelah sempat naik di perdagangan hari sebelumnya. Level support yang dicapai ini semakin rendah Pak, hari ini sudah menembus di level 7.100-an, 1.175 penutupan di sesi kedua jelang penutupan, sementara level terendah sebelumnya di 7.025-an. Pak Halim, kemana arah untuk BBCA di tengah asing masih gencar melakukan aksi jual terhadap saham ini? Ya, BBCA ini tertekan karena growth-nya cuma 5%. Growth-nya dia cukup kecil, makanya asing kurang suka ya. Daripada kalau growth-nya sama-sama kecil, kenapa nggak pindah ke Bank Mandiri dan BUMN aja? Itu alasan kenapa BBCA terus ditekan. Nah, support terdekat dia itu ada di 6975. Itu 6975 itu Fibonacci retracement 618 cukup kuat, kalau mau akumulasi boleh di area sana. Lalu support berikutnya di 6700. Memang saya rasa 6975 sudah cukup murah untuk BCA. Baik, bagaimana Anda melihat dari pola pergerakannya Pak kalau kita bandingkan dengan laju penguatan setelah menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa, kemudian BBCA sudah kembali diperdagangkan di level 7.000-an? Ya, BCA ini yaitu tadi penyebab dia tertekan itu kan karena support pemerintah kan lebih ke arah Bank BUMN ya. Makanya BCA jadi kurang menarik, apalagi pergerakan ekonomi juga mayoritas sekarang kan dipegang oleh BUMN ya. Makanya Bank Mandiri, BTN itu jauh lebih menarik untuk saat ini. Maksudnya Pak dari sisi polanya masih dalam tren turun atau semakin dalam pelemahannya? Oh gitu. Sepertinya tren turun tapi sudah nggak jauh. Tren turunnya koreksinya cenderung terbatas, apalagi PI-nya juga mulai rendah, yang mulai mendekati BUMN gitu. Jadi kemungkinan level 6975, 6700 sudah cukup kuat untuk BCA. Baik, bagi yang nyangkut di level atas Pak, direkomendasikan averaging down tidak? Di hold aja. Daripada BCA lebih baik tambah di Bank BUMN aja untuk sementara. Baik, analisis untuk BBCA. Sayang kapitalnya. Ya, melemah di 1,37% di 7.175, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDI Channel. Pak Halim, tadi Anda juga mengatakan rotasi kembali terjadi. Saham-saham emas, energi, pertambangan hari ini juga rata-rata mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak. Kita ke barang baku emiten emas Pak, dari sisi harga komoditas, atau mungkin para investor tidak punya pilihan lain ketika saham-saham, beberapa saham konglomerasi tertekan, kemudian perbankan juga tertekan, saham-saham big cap lainnya, Telkom, IC hari ini juga tertekan. Para investor kembali masuk kepada saham-saham emiten emas ini atau posisinya seperti apa Pak Halim? Memang gini, memang saat ini secara global itu kan terjadi pelemahan USD. Karena ada pelemahan USD, harga-harga komoditas seperti emas, minyak, metal itu cenderung naik. Nah, sebagai imbasnya kan kalau harga komoditasnya naik, earning perusahaannya akan naik dan tentunya akan diapresiasi dengan harga saham yang naik. Makanya asing cukup agresif di saham-saham komoditas tahun ini. Baik, kita boleh ke Antam tidak Pak? Jadi ada alasan benar. Kenapa? Kita boleh ke Antam tidak Pak? Antam bisa, Antam itu masih bagus ya, overall Antam masih bagus, termasuk valuasinya paling rendah loh dibanding saham komoditas yang lain. Saham emas yang lain dia valuasinya cukup rendah gitu loh. Jadi masih bisa dikoleksi dengan target terdekatnya itu dia di preview saya 4990. 4990. Penutupan hari ini di 4230 Pak, menguat di 4%. Intraday tadi upside-nya masih cukup banyak. Ya, intraday tadi sempat ke 4.300. Strateginya untuk Antam, terutama baru yang ingin ambil posisi, Pak Halim? Antam, hari ini kan baru breakout lewat MA20 ya, termasuk leading sektornya.
Itu kalau mau bayar weakness bisa dekat-dekat di moving average 20 di pas 150 sampai 4.300 lah. Bisa buy on weakness area sana. Beli kalau merah aja, jangan beli waktu naik. Baik, Nah, dan stop loss dia nanti di bawah 4.000. Jadi kalau dia closing di bawah 4.000 out dengan target terdekat di antara 4.600 sampai 5.000. Tapi dari sisi support 4.000 masih cukup tangguh tidak Pak sampai sejauh ini? 4.000 sepertinya akan dipertahankan ya, apalagi udah konsolidasi cukup lama ini, hampir 3 minggu di bawah 4.000 kayaknya akan dipertahankan. Baik, analisis untuk Antam 4230 penutupan hari ini 4,44% penguatan, tadi masih direkomendasikan buy, kemudian juga rentang pergerakan resisten selanjutnya masih cukup lebar, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup melemah di 0,43% di level 8.274.081. Indeks harga saham gabungan secara teknik dan intraday berbalik melemah usai menembus ke level intraday tertinggi di 8.376.199, dan ini juga merupakan salah satu level tertinggi yang diraih oleh indeks harga saham gabungan setelah mengalami tekanan yang cukup dalam terkait dengan beberapa sentimen yang berkembang di beberapa waktu terakhir. Intraday terendah di 8251.812, di mana di posisi penutupan berhasil memangkas pelemahan dari intraday terendah hari ini. Kita beralih ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 0,78%, LQ45 menguat di 0,30%, dan LQ45 melemah maksud kami di 0,51%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,30%. Rotasi pergerakan sektoral. Ke grafis selanjutnya, barang baku masih memimpin penguatan, semakin kokoh di 2,85%, transportasi dan logistik melemah di 1,92%, teknologi melemah di 1,16%, ada DCII hari ini terpangkas di 6%, dan keuangan juga melemah di 1,03%, dikontribusi oleh saham-saham perbankan big cap. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Ke grafis selanjutnya ada Bumi ditutup di level 300, hari ini berbalik menguat, transaksi 2,9 triliun, MBMA melesat ke 905, BP juga berbalik menguat, dan Antam hari ini menguat di atas 4%, 4230. Grafis terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dengan masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. BMRI hari ini melemah di atas 3%, 5.075, PBRI tertekan ke 3.770, PTRO melemah di 3.7325, dan Bull juga ditutup di zona merah Rp535 per sahamnya. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.